Tip. Ya Bang, gimana nih Bang mengenai Alif telah ditangkap tadi dari Polda? Ya, alhamdulillah kita diberitahukan oleh penyidik bahwa kemarin Alif Ali memenuhi panggilan tersangka, yang mana panggilan itu panggilan kedua, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik meyakini bahwa perbuatan itu ada, alat-alat bukti terpenuhi, sehingga penyidik dengan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif objektif melakukan penahanan terhadap tersangka Alif. Jadi di sini kami mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, bahwa ini adalah harapan besar daripada klien saya, Mbak Aska, bahwa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat klien saya. Masa tahanan 7 tahun sudah merasa cukup puas mungkin Abang dan rekan-rekan atau Kak Aska? Itu 7 tahun kan ancaman hukuman dalam pasal 266. Terkait nanti seperti apa nanti putusannya, ya artinya kita melaporkan dengan pasal yang disangkakan demikian, dan kita berharap putusannya juga maksimal, bisa sama dengan ancaman hukumannya. Jadi Kak Aska sendiri sudah merasa puas? Puas Oh, seperti apa berarti apa? Iya. karena udah sesuai dengan yang saya mau, dia ditahan dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Aska ada rencana bertemu dengan Alif nggak sih? Nggak ada. Aska, ini kan rentetan masalahnya kan berlarut-larut nih, sampai sekarang sudah dijadikan tersangka nih Bang. Ada kayak mau damai nggak sih Bang gitu, maupun kalau misalkan Alif minta maaf kepada pihak Mbak Aska nih, gimana nih Bang? Ya, terkait dengan upaya perdamaian ya, saya juga per hari ini tadi pagi sempat menerima chat WA dari salah satu kuasa hukumnya. Kita mengambil sikap karena permasalahan ini sudah berulang. Awalnya dulu ketika ada laporan KDRT yang kemudian sudah dicabut. Kemudian masalah ini terus bergulir, maka itu kita mengambil sikap sampai dengan saat ini belum ada. Sampai akhirnya diperiksa sebagai tersangka dan ditahan. Jadi apa ya, harapan Aska selama ini tidak percuma lapor polisi, bahwa alhamdulillah telah ditetapkan tersangka, dan kita harapannya segera diproses sampai ke pengadilan. Artinya setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, dilakukan pemberkasan, dikirimkan kejaksaan untuk 4P21 dan bisa sampai ke pengadilan. Dan kami siap akan mengawal sampai ke pengadilan, dan Aska siap juga datang sebagai saksi. Ini kan terancamnya dibilang 7 tahun ya. Menurut kalau dari pihak kasus sendiri cukup gak sih dengan hukum segitu? Ya itu memang aturannya seperti itu, Mbak. Dari pasalnya jadi, ya. bagian dari proses hidupnya Aska yang sudah terlewati ya udah. Yang sekarang kita hadapi ke depan, sudah buat laporan polisi. Yang sekarang kita lihat sampai kita selesaikan lah kasus ini sampai selesai tuntas. Sekarang ini Bang, 7 tahun sudah cukup atau masih kayaknya kurang itu juga, atau 15 Ya itu tahun atau gimana? ancaman hukumannya kan 7 tahun pasal pasal 266. Itu kan aturan yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kan. Nanti bagaimana hakim memutuskannya itu nanti lihat bagaimana hakim ya kan. Aska trauma nggak nih Kak dalam memilih pasangan nih? Coba tanya mbak-mbak di sini, kalau diperlakukan sama seperti saya, pasti trauma. Kedepannya akan seperti apa sih Pak dalam memilih pasangan? Belum terpikirkan. Kalau perihal anak-anak gimana? Anak oke. Untuk memberitahukannya lagi, untuk memberitahukan ke anak-anaknya juga gimana? Memberi pengertian. Nyatakan bahwa perkawinan itu juga tidak sah. Betul. Ya kan, seperti itu, tidak diakui. Jadi hubungan keperdataannya hanya dengan ibunya. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana anaknya nanti diberikan penjelasan nanti antara ibu. Saya pikir kita nggak usah lari dari ke sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.